Halo teman-teman, bertemu lagi di Belly Post. Di video kali ini, saya akan membahas tentang saham IPO Board, Newport Marine Service. Profil perusahaan PT Newport Marine Service Tbk. Kode emiten Board, sektor energi, subsektor oil, gas, and coal equipment and service. Bidang usaha, sewa dan menyewa kapal untuk menunjang kegiatan lepas pantai. Struktur pemegang saham board ada 3. 1. Bapak Sujaya Soekarno Putra sebanyak 40%. 2. Ibu Darmawati Johana sebanyak 30%. 3. Bapak Surya Soekarno Putra sebanyak 30%. Berdasarkan surat pernyataan pengendali tanggal 6 September tahun 2024, Bapak Sujaya Soekarno Putra, Bapak Surya Soekarno Putra, dan Ibu Darmawati Johana menyatakan secara bersama-sama akan tetap menjadi para pemilik manfaat dan pemegang saham pengendali, yang merupakan kelompok yang terorganisasi perseroan dalam periode sekurang-kurangnya 5 tahun, sejak pencatatan perdana saham di PT Bursa Efek Indonesia atau pencatatan perdana. Struktur IPO Board. Perseroan dengan ini melakukan penawaran umum perdana saham sebesar 1.480 saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portofel perseroan dengan nilai nominal Rp5 setiap saham atau mewakili sebesar 28,57% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah penawaran umum perdana saham atau saham yang ditawarkan dan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran berkisar antara Rp100 sampai dengan Rp120 setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui sistem penawaran umum elektronik. Jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp120.057.600.000. Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum. Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penawaran umum perdana saham ini, akan digunakan oleh perseroan untuk 1. Sekitar $4.788.771 Amerika Serikat, 51 sen, ekuivalen dengan Rp75 miliar dengan menggunakan perkiraan kurs tanggal 28 Oktober tahun 2024. Akan digunakan perseroan untuk pelunasan sebagian pokok pinjaman perseroan. 2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan, yaitu membiayai menyewa kapal sewa untuk mendukung pendapatan dari kapal sewa, biaya bahan bakar kapal, dan kegiatan operasional perseroan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama perseroan. Jadi tujuan penggunaan dana IPO-nya kurang bagus, yaitu untuk pembayaran utang. Tapi dari sisi keuangan akan mengurangi beban keuangan dari GOD. Penjamin pelaksana emisi efek. Yang menjadi underwriter di IPO Board adalah PT BRI Dana Reksa Sekuritas atau OD. OD ini belum pernah menjadi single underwriter. Selama menjadi joint underwriter, track record
OD ini standar atau biasa-biasa saja. Hasilnya rata-rata tutup di zona hijau. Di IPO cabut 1 kali arah, di IPO cuan 6 kali arah. Cuma 1 kali tutup di zona merah, yaitu di IPO UNTD. Hal ini dapat dimaklumi karena di IPO UNTD ada fixed allotment. Jadi saat listing di hari pertama, yang mendapat fixed allotment ini langsung buang barang di hari pertama UNTD listing. Laporan laba rugi. Dari sisi pendapatan, terjadi kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Dan terjadi penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Dan per periode 30 April akan kembali terjadi penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Dari sisi laba rugi, periode per tahun berjalan, terjadi kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022, yaitu dari rugi menjadi laba. Akan tetapi, terjadi penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Dan per periode 30 April kembali terjadi penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Hal ini karena adanya beban pokok pendapatan, beban umum dan administrasi, beban bunga dan keuangan, dan beban lain-lain. Jadi kinerja dari bot ini standar, tapi masih dalam kondisi positif. Diharapkan setelah IPO, dengan dibayarnya sebagian pokok pinjaman perseroan, diharapkan beban keuangan dari bot ini berkurang, sehingga kinerja perseroan dari bot ini meningkat. Laporan keuangan. Dari sisi aset, terjadi sedikit penurunan dari tahun ke tahun. Penurunannya cenderung ke stagnan. Dari sisi liabilitas, terjadi sedikit penurunan dari tahun ke tahun. Penurunannya juga cenderung ke stagnan. Dari sisi ekuitas, terjadi sedikit penurunan dari tahun ke tahun. Penurunannya juga cenderung ke stagnan. Diharapkan setelah IPO, dengan dibayarnya sebagian pokok pinjaman perseroan, akan mengurangi jumlah liabilitas, sehingga jumlah ekuitasnya meningkat. Valuasi IPO board. Sebelum penambahan dana IPO, harga Rp100 PBV 0,96 per 3.194,14. Market cap 250 miliar 120 juta rupiah. Harga Rp120 PBV 1,15 per 3.832,96. Market cap 300 miliar 144 juta rupiah. Setelah penambahan dana IPO, harga Rp100 PBV 0,97 per 4.471,79. Market cap 350 miliar 168 juta rupiah. Harga Rp120 PBV 1,11 per 5.366,15. Market cap 420 miliar 201.600.000 rupiah. Dari data dapat disimpulkan bahwa
Dari sisi PBV, valuasi IP bot ini termasuk murah. Dari sisi PER, valuasi IPO bot ini termasuk mahal. Kesimpulan: 1. Bidang usaha bagus, kinerja dan keuangan masih positif. 2. Dari sisi PBV, valuasi IPO bot ini termasuk murah. Dari sisi PER, valuasi IPO bot ini termasuk mahal. 3. Underwater OD track recordnya standar. Saya beli IPO bot ini pada masa penawaran umum. Alasannya 3 poin dari kesimpulan tadi menunjukkan bahwa IPO bot ini masih layak untuk dibeli. Mudah-mudahan hasil listing hari pertamanya bisa bagus, minimal di zona hijau, atau malah bisa lock arah. Disclaimer on. Video ini bukan ajakan membeli atau skip saham IPO bot. Yang namanya saham, termasuk saham IPO, itu tidak pernah luput dari yang namanya risiko, yaitu risiko kerugian. Jadi setiap keputusan membeli atau skip saham IPO bot menjadi tanggung jawab pihak masing-masing. Demikianlah video saya tentang saham IPO bot Newport Marine Service. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Oke, sampai bertemu di video saya yang selanjutnya.